Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Balkia. Dan saya Nadia Fadila. Pada kesempatan kali ini kami akan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kami, Pak Ramadan, untuk mata kuliah dasar-dasar pengembangan kurikulum. Saya akan memaparkan makalah kelompok kami, yaitu kelompok 3, yang berjudul Mengidentifikasi Komponen Kurikulum Nasional. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kurikulum. Konsep kurikulum pada umumnya adalah rancangan yang memuat seperangkat mata pelajaran atau materi yang akan dipelajari oleh murid atau yang akan diajarkan guru kepada muridnya. Kurikulum dapat dilihat secara sempit, yaitu sebagai mata pelajaran atau materi ajarnya yang luas sebagai pengalaman belajar. Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa membekali para siswa dengan pengalaman sekolah, seorang guru perlu berupaya keras agar proses pembelajaran di kelas tidak hanya sekedar mentransfer mata pelajaran dan materinya saja, tetapi harus merancang dengan melaksanakan pembelajaran yang dapat membantu murid mentransformasi konten dari kurikulum atau mengajar menjadi pengalaman yang bermakna bagi murid. Kurikulum sebagai suatu rancangan perangkat pembelajaran juga sejalan dengan rumusan kurikulum menurut undang-undang yang dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dikatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Yang dimaksud dengan isi dan bahan pelajaran itu sendiri adalah susunan dan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pendidikan nasional. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan tentang kurikulum nasional. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang diterapkan di sekolah-sekolah nasional, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kurikulum nasional dibentuk dan diawasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Kurikulum nasional telah disesuaikan dengan sistem kurikulum tingkat satuan pendidikan atau dengan sistem kurikulum 2013. Hal lain yang perlu diketahui adalah kurikulum nasional merupakan jenis kurikulum yang paling banyak dijadikan acuan oleh sekolah-sekolah di Indonesia. Dalam kurikulum nasional, semua siswa akan mendapatkan mata pelajaran yang setara antara satu sama lainnya, atau dalam kata lain, setiap siswa wajib mempelajari mata pelajaran yang berlaku di sekolahnya. Sebagai bahasa pengantar, kurikulum nasional menggunakan bahasa resmi nasional, yaitu bahasa Indonesia. Umumnya, sekolah dengan kurikulum nasional tidak terlalu membutuhkan tenaga pengajar internasional dan lebih banyak memperkerjakan tenaga pengajar lokal. Sedangkan untuk sistem ujiannya, sekolah yang menggunakan acuan kurikulum nasional menggunakan ujian tengah, ujian semester, ujian akhir semester, dan asesmen nasional bagi siswa yang duduk di kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Kepada Nadia Fadila, saya persilakan untuk menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum nasional. Dan selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen kurikulum nasional. Menurut beberapa pakar pendidikan, komponen kurikulum dibagi dalam 4 elemen seperti komponen tujuan, komponen materi, komponen strategi, dan komponen evaluasi. Dan masing-masing pengertian dari 4 komponen tersebut yaitu: pertama, komponen tujuan. Pada komponen kurikulum, bagian tujuan ini berhubungan dengan hasil yang diharapkan, sehingga fokus utama dari pembelajaran adalah untuk mencapai ekspektasi tersebut. Dalam menerapkan komponen ini tentu saja didukung oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam komponen tujuan ini dibagi lagi dalam 3 tingkatan, yakni tujuan pendidikan nasional yang membentuk organisasi pendidikan yang sifatnya otonom atau aturan sendiri untuk melaksanakan inovasi hingga menghasilkan SDM yang tangguh. Selanjutnya, ada tujuan kurikuler yang merupakan penilaian yang khusus dimiliki peserta didik terhadap mata pelajaran tertentu. Intinya, setiap peserta didik harus mampu menguasai mata pelajaran yang diajarkan di lembaga pendidikan tersebut. Terakhir, ada tujuan khusus yang lebih jelas komponennya, mulai dari guru mempersiapkan materi pelajaran, kemudian menjelaskan dan menilai secara keseluruhan baik komponen intelektual, sikap, dan keterampilan peserta didik yang
Dan yang kedua yaitu komponen materi pelajaran. Di sini semua materi isi kurikulum disusun berdasarkan topik-topik yang sudah ditentukan, mulai dari isi materi yang relevan atau menggambarkan pengetahuan terbaru. Selain itu, isi materinya berkaitan erat dengan kenyataan sosial supaya peserta didik lebih cepat paham materi, harus sesuai kebutuhan dan minat peserta didik. Sebagai pengajar, tentu Anda ingin jika siswa tidak mampu menangkap semua materi pelajaran karena isinya yang susah dimengerti. Maka dari itu, ketika menyusun isi materi, Anda harus berpegang pada pedoman yang sudah dibuat dan komponen ketiga yaitu metode strategi dan model komponen strategi. Berhubungan dengan implementasi, penerapan atau pelaksanaan dari kurikulum bisa dikatakan bahwa komponen ini sangat penting dalam melakukan perencanaan kegiatan dan pembelajaran. Adapun strategi yang digunakan dalam pembelajaran yakni strategi eksploratory, strategi individual. Yang keempat, komponen evaluasi. Komponen evaluasi digunakan untuk melihat nilai seberapa efektif pencapaian yang sudah didapatkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Hasil evaluasi ini bisa jadi bahan pertimbangan apakah kurikulum tersebut perlu dipertahankan atau tidak. Dengan evaluasi akan diperoleh informasi akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari proses pengembangan kurikulum. Adapun tujuan dari pengembangan kurikulum dalam pengembangan kurikulum, komponen tujuan merupakan salah satu komponen yang sangat penting. Kurikulum yang membentuk sistem mempunyai komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu komponen pengalaman belajar, isi materi, strategi materi, dan pencapaian evaluasi.